Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majlis Ta'lim Musalah Nurul Iman yang dirahmati Allah, malam ini kita insyaAllah akan kembali menyambung pembahasan daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasai Al-Imaniyah, yang mana kita masih berbicara tentang masalah-masalah zikir atau ucapan-ucapan yang dianjurkan untuk kita baca ketika kita berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min abdali anwa'i zikri wa ajma'iha, dan yang diantara ucapan yang paling utama, jenis zikir yang paling utama dan merupakan rangkuman dari zikir-zikir yang utama, yaitu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga merupakan zikir yang sangat istimewa setelah la ilaha illallah. Di dalam satu riwayat dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annaha khairul kalam wa ahabbahu ilallah taala. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah ucapan atau zikir yang paling dicintai Allah taala. Itulah makanya kita dianjurkan untuk membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sampai digeret waktu nak ngantar jenazah. Kadang-kadang sebagian kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sebab itu adalah salah satu ucapan yang Allah senangi. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, li an aqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Li'an akulah subhanallah, aku mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku cintai, lebih aku senangi, kata Rasulullah, daripada terbitnya matahari. Saking indahnya, saking utamanya, saking bagusnya ucapan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Kemudian Nabi juga menyatakan, laqitu Ibrahim alaihissalam lailata usriya bih, waktu di malam aku di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, kata Nabi, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kata Rasulullah SAW, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepadaku, ya Muhammad, iqra' ala ummatika minni salam. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan salam aku terhadap umatmu. Nabi Ibrahim mengirim salam kepada umat Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, dan kasih tahu dengan mereka, tunjuk tahu dengan umatmu ya Rasulullah, bahwasanya annal jannata thayyibatu turba'ah, surga itu adalah tanah yang begitu indah, tanah yang begitu luar biasa, tanah yang begitu bagusnya. Azbatul ma, airnya tawar, airnya nikmat. Wa annaha ki'an, dan surga itu adalah tempat yang sangat tinggi, kemudian luas, kemudian tanamannya rata, kata Nabi Ibrahim. Dan ketahuilah wa anna gharasaha, dan tanaman-tanaman yang ada di surga itu adalah dari bibit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kayak di surga aja. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu Nabi Ibrahim ini punya isteri kan dua, Siti Sarah sama Hajar. Siti Sarah ini, Sayyidah Sarah ini, kalau di dalam hadis, beliau ini mengasuh anak bayi yang meninggal di bawah balai. Jadi Nabi Ibrahim sama Sayyidah Sarah ini sekarang ini dalam riwayat hadis mengasuh anak-anak yang meninggal di bawah usia balai. Anak-anak kecil yang meninggal di bawah usia balai itu sekarang ini diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah sampai hari kiamat, sampai nanti mereka dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Makanya kalau kita punya anak yang meninggal waktu kecil, itu dipelihara oleh Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah sampai agak dibalik lagi kepada orang tuanya masing-masing. Itu dalam satu riwayat dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad bersabda di dalam 4 kalimat ini,
man qalahunna, barang siapa yang membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ghurisat lahu bi kulli wahadatin minhunna syajarah. Setiap kalimat yang diucapkannya tadi akan menjadikan tanaman buat dia di surga. Rupanya tanaman itu ternyata benar. Tanaman itu pun juga harus dilindungi. Sebab di surga tu ada tanaman juga. Makanya di sinilah kita benar kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu menjadikan bukti bahwasanya akan menjadikan salah satu pelindungan untuk kita di surga. Makanya jangan remehkan zikir-zikir yang gampang-gampang ini. Tak usah nak berzikir yang kencang-kencang dulu. Berzikir yang dikit-dikit dulu, yang biasa-biasa dulu. Baca la ilaha illallah, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah, baca Allahu akbar, dan juga ditambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada satu riwayat dari Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Qul subhanallah alhamdulillah," ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata nabinya, fa innahunnal baqiyatus sholihat. Itulah namanya baqiyatus sholihat. Di dalam Al-Quran ada kalimat al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat itulah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia akan menyisakan kita amal soleh buat kita kalau kita baca. Wa hunna, kata Rasulullah, yahtatnal khotoya kama tahuttus syajaratu waraqaha. Dan kalimat yang 4 iko ini, 5 iko ini, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana pohon menjatuhkan daun-daunnya. Dirontokkan segala dosa kita kalau kita maca 5 kalimat ini. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tambahan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, sekarang kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata Nabi Muhammad, kalimat ini innaha kanzun min kunuzil jannah. Dia merupakan konjen. Tahu tak konjen? Konjen dari konjen-konjennya surga. Tabungan dari tabungan surga. Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa innaha dawaun min tis'atin wa tis'ina da'an. Dan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini adalah obat dari 99 penyakit. Obat dari 99 penyakit, adna halham, yang paling rendah yaitu sumpek. Nah, sumpek itu penyakit. Ya. Sumpek itu penyakit itu bukan jantung, bukan kaki kepala, baik. Penyakit itu banyak. Penyakit yang paling harus ditentang, harus dibenahi itu harus kita ubat itu penyakit hati. Sumpek ni penyakit. Kalau kita sumpek timbul penyakit lain. Dari sumpek inilah penyakit biang keroknya. Makanya jangan sampai sumpek kita. Banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga bersabda, man kanat alaihi nikmatun, barang siapa mendapatkan nikmat, dapatkan sebuah nikmat dari Allah, bagi dia nikmat, entah dia dapat rezeki, entah dia dapat anak, entah dia dapat sesuatu yang dia harap ke, kata Rasulullah, wa ahabba baqaha, dan dia kepengen nikmat itu kekal lama, tidak hilang-hilang dari dia, maka banyaklah maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nikmat itu kalau dengan berat lama. Boleh nikmat senang, cekakak cekekek, nikmat sebulan 2 bulan, habis tu sahur lagi tak lama. Kalau pacak nikmat tu lekat terus selama-lamanya. Makanya Allah kunci dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kuncinya nikmat. Wala in syakartum la azidannakum, langgengkan oleh Allah. Nah, di antara ngikatnya tadi maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak maca itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi zikir yang paling afdal di antara zikir yang utama? Maca subhanallah wa bihamdih. Maca subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Nabi berkata, ucapan yang paling Allah cintai adalah subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dengan segala pujian untuk Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya,
Ayyul kalami afdal, ucapan apa yang paling bagus, yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, mastafallah li malaikatihi, ucapan yang paling afdal itu adalah ucapan yang Allah pilihkan untuk malaikatnya. Apa dia? Ucapan yang Allah pilihkan untuk malaikatnya, subhanallah wa bihamdihi. Itu makanya malaikat Allah itu di langit sana berzikirnya dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, terus sampai hari kiamat. Itu dibacakan oleh kita pun juga. Makanya jangan kita lepaskan. Ini zikir-zikir yang sehari-hari, yang gampang dibaca. Kalau zikir-zikir yang sahur-sahur dibaca tu lantu macamnya. Ini yang gampang-gampang dulu dibaca. Yang baca langsung kita amal ke, tidak perlu nak nunggu waktu lama. Baca dibaca setiap saat setelah di luar kita solat, ketika kita duduk, ketika kita di kendaraan dan lain sebagainya. Ini yang abdul kalau. Ini yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa membaca subhanallah bihamdi, urisat lahu nahlatun fil jannah, langsung ditanamkan sikok pohon kurma untuknya di surga. Baca subhanallah bihamdi. Wa man qalaha, dan barang siapa membaca subhanallah bihamdi 100 kali, kata Rasulullah, mi'ata marrah, kutibat lahu alfu hasanah, maka dia akan dicatat untuk dia 1000 pahala kebaikan untuk dia. Wa huttat anhu alfu khati'ah, dan 1000 dosa kesalahannya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Cuman baca subhanallah bihamdi 100 kali. Nah, ini sebenarnya kalau kita berfikir, Rasulullah itu mewanti-wanti kita, memberikan solusi buat kita itu besar dari sikap ucapan Nabi. Nabi mengatakan barang siapa baca subhanallah bihamdi 100 kali, maka akan mendapatkan 1000 kebaikan dan akan dihapuskan 1000 kesalahan. Tidak Nabi omongkan barang siapa baca subhanallah bihamdi maka akan mendapatkan 1.000.000 duit. Tidak, bahkan mendapatkan 1.000.000 harta. Tidak. Ngapa? Sebab itu urusan Allah. Nabi itu ngajarkan makna kita memancing rahmat Allah dulu. Dengan kita tak kati dosa, dengan kita tak kati kesalahan, dengan kita kebaikan kita dapatkan, maka pastilah keinginan kita dikabulkan Allah. Lah tahu Nabi tu keinginan umat Nabi tu tak jauh dari duit, tidak jauh dari dunia, tidak jauh dari harta. Maka Nabi buka kuncinya. Galak-galak berzikir, macam itu. Jangan galak, jangan lama berfikir. Berzikir banyak, berfikir kurangi. Amal dibanyak macam itu. Itu kuncinya yang ditunjuk Rasulullah itu. Nabi tak ada muluk-muluk kalau ngomong. Makanya Rasulullah mengajarkan barang siapa membaca ketika pagi dan sore subhanallah bihamdi 100 kali, 100 pagi, 100 sore, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mislama qala au zada alaih. Nanti wong itu di hari kiamat tidak kata seseorang pun yang datang membawa pahala sebanyak dia. Tak kata wong yang datang menghadap Allah membawa pahala sebanyak dia, kecuali wong yang maco juga cak dia tu lah. Maco subhanallah bihamdi 100 kali pagi, 100 kali sore. Paling ngengkeng di hari kiamat dengan pahala yang banyak. Ngengkengnya bukan ngengkeng sombong. Ngengkengnya bukan tangan di pinggang. Kalau ngengkeng tangan di pinggang sombong. Ngengkeng dengan ngawak pahala yang banyak, bangga, ya Allah. Tapi tak kata yang nyainginya, kecuali wong yang maco sama cak dia itulah, kata Rasulullah. Kawannya maco subhanallah bihamdi seperti dia, nanti di hari kiamat sama cak dia. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, ini ada kita tahu hadis ini. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat kata Rasulullah yang sangat gampang diucap ke lisan. Sangat gampang diucap ke lisan, tapi berat di timbangan amal dan sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa dia 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini ada cerita tentang 2 kalimat ini. Dulu pernah ada cerita, tak tahu pernah apa belum. Cerita ini terjadi di daerah Jawa sana. Jadi ada bapak-bapak, dia ini ceritanya nak pengen ibadah, nak istiqamah dalam ibadah.
Pada suatu saat ustaz yang ngajar di majlis taklim itu tadi, setelah selesai ngajar, habis solat isya, dipagainya oleh bapak ini. Ustaz, unjuk ana amalan yang ana bisa bawa sampai ana mati. Oleh bapak ini ngomong sama ustaz ini tadi. Apa dia amalan atau hadis dari Rasulullah yang pacak diamalkan sampai ana mati. Akhirnya ustaz ini nunjuklah hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani indar rahman habibatani ilar rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dihafalkannya, catat. Dihafalkannya. Pokoknya dia maco itu terus. Diamalkannya, dibacanya sampai jatuh sakit dia ini tadi, bapak ini tadi. Sampai jatuh sakit, sampai koma, tidak sadar, koma, tidak sadar. Jadi datanglah keluarganya tadi, ngadepi dia tadi. Begitu dia sudah tidak sadar, tidak koma, lah pasrah keluarganya tadi. Tiba-tiba terkejut dia, teranjak, sadar dari komanya, langsung macokan hadis ini. Begitu sadar dari komanya, di tengah keluarganya yang sudah melepaskan ikhlas dengan kepergian dia langsung terbangun. Allah Subhanahu wa taala nak nunjukkan bagaimana wong yang memang benar-benar ingin mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Dia terbangun, kemudian dia duduk, langsung dia sebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kalimatani sakilatani fil lisan khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Meninggal subhanallah, alangkah nikmatnya. Itu yang kita ingin ke, mati yang cai itu yang kita pengen ke. Kalau kita mati itu mati galau gitu. Ya, takut mati, takut galau. Dah usah kan wong yang dah usah wong banyak dosa. Wong mukmin lagi masih ada rasa takut dengan mati. Ya dah. Nah, cuman kita ni pengen mati-mati yang model macam ini, mati-mati yang lemah. Mati. Saya kalau kita mati, antum takut galau dengan mati. Tak kata wong tak takut sama mati. Apalagi mulai ngaso dikit badan tak lemak-lemak, nah lajulah itu. Ya, saya itu. Mulai kalau lah ngaso sakit, berfikir, mulai aku nak matilah ini, aku nak ini. Dia takut galau. Cuman yang kita ingin gitu mati yang model macam ini, nah, mati yang lemah. Mati yang dalam keadaan tempat yang lemah, posisinya lemah, tidak nyaroi wong, tidak nyulit wong. Ini mati wong sekampung, repot ngurusi dia sikok. Ini lemak nikmat meninggalnya. Matinya juga pengen ya Allah mati malam Jumat. Nikmat itu, tapi nak dipinta, nak usaha. Cak bapak tadi dia usaha dulu ngapalkan hadis itu sampai dibawanya mati hadis itu, masya-Allah. Sampai dihafalkan, sampai dibawanya mati. Begitu dia melepaskan ruhnya itu dalam keadaan menyebutkan hadis Rasulullah SAW. Kan nikmat itu. Nah, itu yang kita makan, cuma dipinta, dia nak diusahakan dulu. Nah, di sini jadi intinya kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu luar biasa. Satu kalimat yang pendek, tidak berat diucapkan di lisan, tapi sangat disenangi Allah Ta'ala. Nah, itu kita baca. Kemudian ada riwayat dari Ummul Mukminin Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diceritakan bahwasanya annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha. Pada suatu hari Rasulullah tu lagi jatah gili di rumah beliau. Di rumah Juwairiyah istrinya tadi. Waktu solat subuh, Rasulullah kan kalau rumah Sayyidina Aisyah kan di masjid. Kalau rumah Juwairiyah ini jauh. Maka waktu itu Nabi nak solat ke masjid. Maka ditinggalkanlah Juwairiyah tadi di rumahnya. Kemudian balik, waktu ditinggal ke Rasulullah, Juwairiyah masih bertasbih, berzikir. Ada riwayat mengatakan dengan biji kurma. Dulu kan belum ada tasbih, dengan biji kurma berzikir. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW. Setelah selesai solat subuh, Rasulullah tu balik. Sampailah solat duha. Sampai terang hari, Nabi balik ke rumah Juwairiyah tadi. Begitu nyampe di rumah, ternyata Juwairiyah masih belum habis tasbihnya, masih berzikir.
Artinya masih nyambung, banyak tasbihnya. Kemudian Nabi nyingok, ya, belum kelar-kelar ya Rasulullah. Maka Nabi ajar ngomong sama Juwairiyah, mazalti alal halah allati faraqtuki alaiha, ente masih berwirid ini, masih ente berzikir ini dari subuh sampai duha ini masih belum kelar-kelar. Kata Juwairiyah, iyo ya Rasulullah, naam. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau ente baca 4 ikut kalimat ini, ente baca 3 kali be, kata Rasulullah. Maka kalau wirid ente ini, kata Rasulullah, ditimbang dengan apa yang ente katakan seharian penuh, ente berwirid dari pagi ke pagi, ana cuman maca 3 ikut ini be, 4 ikut kalimat ini be, kata Nabi, 3 kali be ana baca, maka timbangannya kalah ente dengan bacaan ana Rasulullah. Itu apa dia, kata Nabi Muhammad, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Itu hafalkan itu ajaran Rasulullah. Kalau di wirdil latif itu ada subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. 3 kali ente baca itu, ana baca itu, ente wirid dari pagi ke pagi lah, masih kalah dengan wirid ana Rasulullah. Nah, artinya kalau kita maco itu 3 kali mencukupi wirid sebanyak apapun juga. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita jingok hadisnya Hadisnya berarti waktu itu di sini ditulis tusabbih. Waktu itu Juwairiyah itu maki tasbih. Maki batu biji kurma, ada ngatakan batu. Berarti di zaman itu sudah ada tasbih, cuma tidak terikat seperti tasbih sekarang. Tujuan maki tasbih itu kan ngikat bilangan baik tujuannya. Memang dalam hadis Nabi itu galak bertasbih dengan tangan. Bahkan anak temu ke riwayat Nabi tidak pernah maki tangan kiri, pakai tangan kanan. Tapi kata ulama dalam mazhab boleh kita nganding ke tangan kiri. Sebab kalau sudah Nabi maki tangan berarti sini juga boleh. Nah, di zaman Rasulullah kan tidak ganti tasbih. Tapi kalau kita ada riwayatnya seperti ini berarti sudah ada tasbihnya. Nah, memang dulu tuh seperti itu. Jadi artinya memang ada amalan-amalan yang kita baca sedikit tapi pacak ngalahkan amalan yang banyak. Contohnya solawat deh. Solawat yang dikarang oleh Imam Dardin. Kalau kita maca itu 10 kali, maka lebih besar daripada kita maca 100.000 kali pahalanya. 10 kali baik kita maca itu. Sama mengungguli wong yang maca tasbih 100.000 kali. Maca solawat 100.000 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi kama yaliku bi kamalihi. Kalau kita maca itu 10 kali, maka lebih dari 100.000 kali wong maca masih menang kita pahala. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah di dalam mimpi kepada seorang ulama yang memberitahukan solawat Imam Dardin ini. Maka ditanya, apa dia solawatnya? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi kama yaliku bi kamalihi. Itu pendeknya. Jadi memang ada solawat yang cek itu. Nah, tadi kan zikirnya subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Jadi kadang kita mana Ustaz, macanya Ustaz? Ya boleh, silahkan. Tapi kalau ada amalan yang lain kita baca banyak. Cuman ngambil keutamaannya baik kita baca berapa kali? 3 kali kata Rasulullah kan? 3 kali baik kita baca 4 kalimat ini, maka amalan 1 hari zikir kalah dengan 3 kali ini. Nah, ternyata ada memang amalan yang pendek tapi mendapatkan pahala banyak. Ya cuman jangan nak ambil pendek terus. Tak contohnya maca qul huwallahu ahad. Barang siapa maca qul huwallahu ahad itu kan sama dengan maca seperempat Quran. Berarti kalau 4 kali sama dengan pahala khatam Quran. Qul huwallahu terus ngaji tak pernah. Nah, salah itu. Maca qul huwallahu terus. Maca iza zulzilatil ardu zilzalaha.
3/4 Quran pahalanya. Macam Iza Zulzilatil terus. Nah, itu lain lagi maksudnya tu keutamaannya kita mbak. Kemudian Quran lainlah jelas macam pahala Quran, hurufnya berubah-ubah. Huruf Quran itu satu huruf dalam Quran itu ada malaikatnya yang nyagonya. Satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran 10 ikut pahalanya. Kalau baca Qul Ahad ya dapat pahala khatam Quran. Tapi beda kalau kita baca langsung. Berapa huruf dalam Al-Quran itu? Berapa ribu huruf dalam Al-Quran itu? Nah, kalau kita baca kalau besar pahalanya kan, kalah ngunggulin. Maksudnya itu. Jadi ketika diajari sama Rasulullah atau sama ulama untuk wirid-wirid yang dibaca sedikit mendapatkan pahala banyak, yaitu untuk sambilan baik. Yang wirid-wirid besar kita baca tetap macam itu, seperti itu. Kemudian wa min anwa'il azkar al-kasirul khair wal barakah. Di antara jenis zikir yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan yang banyak, apa dia? Mendapatkan keutamaan yang luar biasa, pahala yang besar, yaitu al-istighfar wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wad du'a. Yaitu pertama istighfar, yang kedua salawat dengan Rasulullah, dan yang ketiga doa. Doa itu termasuk salah satu zikir, sebab doa itu adalah meminta kepada Allah Ta'ala. Sekarang istighfar. Istighfar itu paling pendek astagfirullah, paling pendek. Paling pendeknya astagfirullah. Tapi kalau kita nak komplit banyak. Ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Kemudian ada lagi apa namanya yang galak kita baca habis solat, astagfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu istighfar. Paling tidak paling pendek istighfar itu astagfirullah. Dalam keutamaan wong yang maca istighfar ada ayatnya. Ayatnya apa dia? Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Waktu Rasulullah masih tinggal di kota Mekah, orang-orang Mekah, para sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah, orang-orang yang Islam muslimin di kota Mekah itu, mereka meminta kepada Nabi untuk menurunkan azab, menurunkan bala kepada penghuni Mekah yang jahat dengan Rasulullah, yang nyakiti Nabi Muhammad, yang nyakiti sahabat Rasulullah. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala. Nabi nak doakannya. Kalau Nabi nak doakannya, hancur langsung. Iya, sekali liwat baik doa Rasul. Allah turunkan ayat itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah nak nurunkan azab dengan mereka sedangkan engkau masih tinggal di situ ya Rasulullah. Sudah setelah Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah, ya deh, Nabi hijrah ke kota Madinah, ada lagi permintaan. Ngapa nak doa ke lagi? Mekah tu penduduk zalim-zalimnya, kafir-kafirnya yang jahat tu hancur ke baik. Turun lagi ayat yang selanjutnya sambungannya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah nak turunkan bala, menghancurkan atau mengazab mereka yang ada di kota Mekah itu. Kenapa? Sebab mereka, Rasulullah meninggalkan orang-orang yang membaca istighfar di situ. Istighfar itu pacak menahan balanya Allah Ta'ala. Makanya dengan istighfar itu tadi kita ditolak balanya oleh Allah. Dengan kita banyak maca istighfar, musibah yang bakal kita hadap itu akan berkurang, bahkan mungkin dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini banyak sekali keutamaan istighfar. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan istighfar itu banyak sekali. Dari antaranya wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang beramal buruk, melakukan kezaliman terhadap dirinya dewek, berbuat dosa untuk dirinya dewek, kemudian memohon ampunan kepada Allah, dia pasti mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu tidak pernah tidak maafkan hamba-Nya, dimaaf ke galau. Walaupun kita datang ngawak dosa bikurabil ard, sebanyak jumlah debu yang ada di dunia ini, kita bertobat dengan Allah benar-benar, diampuni Allah.
Asal kita benar-benar, makanya istighfar. Jangan lupa dengan istighfar. Sampai Rasulullah mengatakan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak bakal disebut dosa besar kalau rajin istighfar, dan tidak disebut dosa kecil kalau galak main-main. Kecil juga, gampang. Itu main-main. Apalagi kalau antum di hati antum ni ada perasaan macam ini, Allah Maha Pengampun, tak apa-apa. Itu berarti antum sudah berkawan sama setan. Kalau ada di hati perasaan macam itu, kita melakukan dosa sama Allah, tapi di dalam hati kita ngomong, Allah Maha Pengampun juga, Allah Maha Penyayang. Itu berarti antum sudah berkawan sama setan. Tidak lagi berkawan, tidak lagi dengan Allah Ta'ala. Dilepaskan Allah sama setan berarti. Main-main itu artinya. Berani kan? Allah Maha Pengampun. Dimain-mainkan ampunan Allah itu. Bukannya ampunan Allah itu dianggap serius, tapi dimain-mainkan. Kata Allah, itu sudah lepaskan Allah dengan syaitan. Sampai ngomong innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun juga. Biarlah. Itu sudah dilepaskan Allah dengan syaitan. Makanya kita baca istighfar habis salat, baca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bukannya alhamdulillah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Macam istighfar. Kenapa? Sebab kekurangan kita dalam solat. Kalau kita tidak istighfar, sombong kita. Kenapa? Seakan-akan kita solat paling khusyuk. Begitu assalamualaikum, alhamdulillah, sombong kita. Mestinya istighfar dulu. Setelah salam, astagfirullah. Ngaso kita tadi solat mikir ke gajian. Ya, ngaso kita tadi solat mikirkan duit, mikir kegawian. Memang manusia tak katik kita solat 100% khusyuk, itu tak katik. Apalagi solat dewean. Mana ada kita solat khusyuk 100%, jaminan. Kalau ada wong solat khusyuk 100%, alangkah hebatnya. Ya, hebat luar biasa nian itu. Masihlah, apalagi gangguan syaitan itu. Sinyalnya Telkomsel, sinyalnya ini banyak sinyalnya. Itu makanya kita habis salat baca istighfar. Kemudian Rasulullah juga menyatakan, barang siapa yang melazimkan istighfar, rutin baca istighfar, istiqamah baca istighfar, baik dengan jumlah bilangan tertentu. Dia niat, aku nak baca istighfar pagi ba'da subuh sekian. Dirutinkannya baca istighfar. Setiap habis subuh dibacanya 100 kali, 200 kali. Tiap subuh dirutinkannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap dia dapat kesumpahan, maka Allah akan bukakan jalan untuk dia. Asal syaratnya rutin ke dulu bacanya. Yang kedua, wa min kulli dhaikin mahraja. Setiap kesempitan hidupnya dibukakan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Sumpahannya dilepaskan Allah, kesempitannya dibukakan jalan tembusnya oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki tanpa diduga-duga. Ya Allah, buntu, katik duit, kebutuhan banyak, belum bayar hutangnya, belum bayar kontrakan rumahnya, ya Allah. Tapi rajin baca istighfar tiap pagi. Tidak kata tuntut anak apa-apa, pokoknya rajin be bacanya tiap hari. Tiba-tiba dapat telefon. Ini benar tak? Iya benar. Ini abah kau dulu ninggal ke harta. Nah, min haitsulah yahtasib. Di mana? Di pemulutan sana. Baru ketemu suratnya, warisnya. Berapa? Oh, sekian ratus, sekian hektar. Jatah kau sekian. Kalau Allah nak berkehendak rezeki itu min haitsulah yahtasib. Di mana be baca Allah berikan? Kita kalau bicara rezeki itu tak usah kita khawatir sebenarnya. Paling kita berusaha nyari be sudah. Masalah kita tentukan banyak dikitnya sudah ketentuan Allah kalau. Ya itulah tadi, Nabi itu muka kunci-kuncinya. Makanya Rasulullah mengatakan, rajinkan istighfar, banyak-banyak baca istighfar, rutin ke baca istighfar. Kemudian tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Dibuka bukunya istighfar, buka ini istighfar, buka ini istighfar, masya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullah fi yaumin 70 marrah." Barang siapa yang mengucapkan satu hari 70 kali astaghfirullah. Nabi cuma ngomongkan astaghfirullah. Man qala astaghfirullah sehari 70 kali,
Ghafarallahu lahu sab'a mi'a dzambin. 700 dosanya diampuni Allah Taala. Kalau dia punya dosa 700 ikok, diampuni Allah Ta'ala. Tapi kata Nabi Muhammad, waqad khaba abdun aw ummatun yaznibu fi yaumin wa lailatin aksaru min sab'ami azambin. Rugi nian bagi seorang hamba, bagi seorang umat yang berbuat dosa satu hari 24 jam lebih dari 700 dosa. Rugi. Artinya jarang ada orang berdosa 700 ikok itu. Kalau ada 700 ikok itu berarti orang rugi nian itu. Membuat dosa 700 ikut dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab istighfar yang dibaca 70 kali itu pacak menghapuskan 700 dosa dia. Jadi rugi kalau lebih dari 700. Itu maksudnya. Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dewek mencontohkannya, bukan hanya ngajak. Nabi dewek mencontohi, wallahi kata Rasulullah, demi Allah, inni la astaghfirullah, aku benar-benar membaca istighfar dalam sehari, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepada Allah. Nabi yang tak kata salah, yang penuh dengan kenikmatan, yang dihapuskan segala dosa-dosanya, yang tak kata kesalahan baik dulu maupun yang akan datang. Kata Nabi Muhammad, masih maca istighfar dalam sehari lebih dari 70 kali kata Rasulullah. Kita mak mana tanda tanya? Kita tanda tanya berapa ikut sehari, berapa kali kita maca istighfar sehari. Dan maca istighfar itu yang paling terbaik diresapi. Bukan hanya maca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau pacak diresapi, astagfirullah, badan goyang-goyang tapi pikiran goyang-goyang. Badan goyang-goyang je itu kan. Nah, itu kalau pacak kita resapi istighfar kita. Kemudian Nabi menyatakan, ala uhbirukum bidaikum wa dawaikum. Maukah kalian aku beritahu obat dan penyakit dan obatnya, ya Rasulullah. Penyakit dan obatnya. Penyakitnya adalah dosa, obatnya adalah istighfar. Jadi penyakit kita ni dosa, itu yang menghalangi kita. Maka Nabi ajarkan dengan istighfar. Iblis laknatullah alaih. Iblis itu pernah ngomong sama Allah, wa izzatika, kata iblisnya, wa jalalika ya Rabb, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu wahai Tuhan. Nah, tengok dia ngakui Tuhan. Iblis ngakui Allah tu Tuhan. Ya dah. Berarti manusia ini lebih sangar dari iblis ni. Iya. Ada yang ngaku Tuhan, ada yang ngaku Nabi. Iblis tidak berani ngaku Tuhan. Malah dia ngomong, aku bersumpah demi kemuliaanmu dan keagunganmu ya Rabb, la abrahu awi ibadaka madamati arwahum fi ajsadihim. Aku bersumpah tidak akan kulepaskan anak keturunan Adam untuk melakukan kesalahan, akan kusesat ke terus selama ruhnya masih nempel di jasadnya. Itu janji iblis dengan Allah Ta'ala. Jadi kita jangan teredor. sudah ada sumpah dia dengan Allah Ta'ala untuk nyesat ke kita. Cara iblis tu, iblis macam-macam caranya. Minari kan zaman moden, diajak berdosa lah, tahu manusia ni. Banyak ustaz kiai ceramah je uji iblis ni. Kita ajak baik be. Dah usah ajak berdosa lagi. Kita ajak baik, tapi ujungnya simpang ke? Ajak ngaji, ajak pergi majlis oleh iblis ni, diajaknya kulu-kili, tapi di ujungnya diarahkannya ke lain, disesatkannya, diarahkannya, dihancurkannya iblis. Jadi iblis bersumpah, maka Allah jawab. Allah nanda umatnya Rasulullah itu menjadi kalah dengan iblis. Allah jawab, apa kata Allah? Wa izzati wa jalali. Kau bersumpah cak itu iblis, aku bersumpah juga ya Allah, demi keagungan dan kemuliaanku, la barahtu aghfiru lahum mastaghfiruni, tetap baik kalau mereka istighfar langsung ku ampuni dosanya ya Allah Ta'ala. Kau nyesat ke dia lah istighfar, ku ampuni ya Allah Ta'ala dosanya. Bingung iblis nak ngomong apa lagi. Makanya rajin-rajin istighfar, banyak-banyak macam istighfar. Sebab kita tak tahu kita ni kena tipu daya apa iblis apa tidak. Makanya Allah tu bukakan pintu taubat itu sebesar-besarnya. Dalam satu riwayat diceritakan kan, ada seorang hamba yang berbuat maksiat sekian lamanya,
tidak bertobat-tobat dengan Allah, sampailah akhirnya dia sadar, kemudian dia bertobat, dia mohon, ya Allah ampunkan dosaku. Maksud Allah sebutkan malaikat lagi nolenya, lagi ringam tengok budak sikok ini. Balik mana tak tahu budak sikok ini. Dah sudah ringam ni kan, malaikat bahasa kasar tadi kan, malaikat kan makhluk juga, pacak ringam sama cak kita lagi pacak ringam dengan wong. Malaikat pacak ringam juga, ringam nyakitkan Allah, nyakit ke Tuhannya. Tinggal aku mak apa? Ayo kata Allah Taala, begitu nyingok dia balik kepada Allah, Allah langsung ngomong sama malaikatnya, kau jingok tu malaikat. Dia Allah, kau jingok dah. Dia tahu dak katik yang pacak ngampuni kecuali aku, ya Allah. Maka aku ampuni, ya Allah Taala. Ampuni. 3 hari dari situ maksiat lagi. Budak sikok ini tadi sudah sadar, 3 hari balik lagi maksiat. Dapat seminggu kakinya terpeleton. Tobat lagi dengan Allah Taala. Ya Rabb, nangis-nangis, ampuni aku ya Allah, aku ni lupa, tak semayang segala macam. Langsung malaikat, kau uji malaikat, giliran sau kau nyebut nama Allah, oi kau pijak tu lah uji malaikatnya. Begitu Allah jingok hamba-Nya ngomong cak itu, langsung Allah ngomong, nah kau jingok malaikat, kau jingok. Dia tahu tidak katik yang baca ngampunkan dosanya kecuali aku. Ku ampuni, ya Allah. Sebanyak kalian bawa dosa dengan aku, kalau kalian bertobat pasti ku ampuni. Sebab Allah nyatakan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan Muhammad kepada manusia yang banyak, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, sebab Allah akan mengampunkan seluruh dosa yang banyak, sebanyak apapun juga diampuni Allah, sebab Allah zat yang maha pengampun. Nah, asal kita rajin maca istighfar. Maka dari situlah dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, itu Nabi itu dalam satu duduk, Nabi pernah berkelakar dengan sahabatnya. Itu ada sikap sahabat menghitung istighfarnya Rasulullah yang dibaca oleh Nabi, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kata sahabat, waktu duduk Nabi itu lebih macanya 100 kali dibaca Rasulullah. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu zikir yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari sinilah kita diperbanyak zikir yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian agar apa? Alladzi kana min Rasulillah bi hadhil manzilah. Nabi pun mengamalkannya. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu taala, beliau ru'ya ba'da mautihi fil manam. Ada yang nyingok beliau, bertemu beliau di dalam mimpi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Fadzakara, lalu dia bercerita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kalimat yang dia dapatkan dari Imam Sufyan Tsauri. Yang galak dibaca oleh dia dapatkan kalimat ini dari Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu taala. Nah, dari kalimat inilah Allah taala ampunkan dosa aku galak. Apa dia kalimatnya? Allahumma ya rabba kulli syai'in biqadrika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wala tas'alni an syai'in. Itu doa yang diajarkan oleh Imam Sufyan Tsauri kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Allahumma ya rabba kulli syai'in, ya Allah wahai Tuhan segala sesuatu, biqudratika ala kulli syai'in, dengan takdirmulah engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ighfirli kulla syai'in, ampunkan aku atas segala sesuatu yang aku lakukan ya Allah. Wala tas'alni an syai'in, jangan pertanggungjawabkan aku dari sesuatu yang telah kulakukan. Pas pula berarti itu doanya yang diajarkan oleh Imam Sufyan Tsauri kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau mengatakan dari kalimat itulah aku mendapatkan ampunan Allah taala. Hai pilek caknya jam ini. Fa alaika aidan. Nah, itu sikap tu. Sudah tu terakhir juga kita belum kan Isa kan? Nah, dikit lagi tepat tak jam ini? Kurang Nah. Baca juga tu, amalkan. Allahumma rabba kulli syai'in biqadratika ala kulli syai'in
ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an syai'in. Itu boleh dibaca tu. Itu doa yang diajarkan Imam Sufyan Tsauri itu. Kemudian wa minal ma'sur, ada lagi riwayat yang dikatakan man istaghfarallah kulla yaumin lil mu'minina wal mu'minat sab'an wa isrina marrah. Barang siapa baca istighfar untuk mukminin wal mukminat sehari 27 kali. Astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Sara minal ibadil ladzi bihim yurhamul khalq, maka dia akan dicatat sebagai orang-orang yang disayangi oleh makhluk Allah yang lain. Kalau kita rajin maca itu setiap hari, ada dalam kitab Wasiatul Mustafa, cak ini bunyinya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Macanya 27 kali sehari. Astaghfirullahalazim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat 27 kali, maka kita akan disayangi seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Kemudian apa lagi? Wa bihim yumtaruna wa yurzakuna, dan karena kitalah Allah turunkan hujan. Karena kitalah Allah datang ke rezeki. Wong yang maco itu untuk mukminin mukminat. Kemudian wa hadhihi sifatul abdal min rijadillah wa ibadihi sholihin. Inilah sifat wali abdal. Jadi ada wali yang magumnya namanya abdal. Wali abdal ini wali yang memang ditunjuk Allah untuk menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Namanya derajatnya abdal, pengganti dari wali-wali yang sebelumnya. Nah, dia rajin maca ini, doakan muslimin muslimat. Nah, itu baca dawam kan itu istighfar itu 27 kali sehari. Astaghfirullahalazim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat 27 kali sehari. Tidak ada banyak tidak maca itu. InsyaAllah Allah turun ke rahmat rezeki dengan kita, curahkan hujan kerana kita, kemudian Allah berikan rasa sayang dengan makhluk. Antum belum tahu kayak ketemu binatang. Binatang itu kalau jengking nak nyokot antum, tak jadi sebab antum galak ngamalkan itu. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang anda sampaikan manfaat. InsyaAllah kita ketemu lagi di minggu akan datang, nyambung daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.